Belajar dari kritik terhadap sistem pemerintahan saat ini, presidensil yang cenderung parlementer dalam menggerakkan roda pemerintahan, presiden masih sangat bergantung pada parlemen. Padahal pemerintahan yang kuat dan stabil menjadi kunci sukses pembangunan. Bagaimana mengembalikan sistem presidensil ke jalurnya melalui RUU Pilpres yang tengah dibahas saat ini? Kami akan coba untuk membedahnya saat ini dengan Ketua Bapilu Partai Nasdem Ferry Mursidan Baldan. Selamat malam, Pak Ferry. Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon. Selamat malam, Bang Fadli. Dan juga ada Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin. Mas Irman, selamat malam. Malam. Dan juga ada Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadan Pohan. Selamat malam. Selamat malam. Ramadan Pohan. Baik, saya akan mulai dari Bang Fadlizon terlebih dahulu karena di posisinya saat ini di di Balik DPR membahas tentang RUU Pilpres ini, semangatnya ingin menurunkan presidensial threshold menjadi 3,5% ya, Bang ya. Ya, jadi sebetulnya kan posisi ada berbagai macam ya. Paling tidak ada 3. Ada yang ingin tetap mempertahankan, ada yang ingin sesuai dengan parliamentary threshold, ada yang sama sekali no. Kita sebetulnya semangatnya adalah ingin membuka kesempatan sebesar-besarnya sesuai dengan konstitusi kita. Karena dalam konstitusi kita dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik ya. Artinya tidak disebutkan angka pembatasan. Tahun 2004 ketika itu hanya 4% threshold. Nah, tahun berikutnya kemudian ditingkatkan menjadi 20%. Waktu 2004 saja hanya ada 5 calon. Nah, kita sebetulnya ingin memberikan hak konstitusi dikembalikan kepada masyarakat. Jadi sebanyak-banyaknya bisa sebanyak-banyaknya. Jadi bukan kita khawatir, takut atau tidak. Kami sih sangat optimis. Tapi kalau bisa menembus 20% adalah memperkuat sistem presidensial, saya kira mungkin. Nah, itu argumentasi yang sangat sumir. Sumir ya? Itu bukan tergantung pada sistemnya. Itu kepada presidennya. Strong atau tidak? Punya leadership atau tidak? Lihat saja di DKI kita hanya 18%, tapi bisa menjalankan Pak Jokowi dan Ahok dengan 18%. Tapi figurnya. Masalahnya figurnya kalau dia lemah, mau didukung oleh seluruh anggota parlemen juga tidak ada gunanya. Oke, saya minta pendapat dari Bang Ramadan Pohan yang di mana Demokrat saat ini juga sepakat tetap di 20% kursi DPR begitu ya, syarat ambang batasnya. Baik. Tergantung figurnya, Bang. Lebih begini, tepatnya. kami di Partai Demokrat tidak mempersoalkan soal perlunya revisi itu. Yang sudah ada sudah cukup baik. Itu eranya Bang Mursidan Baldan ya. Udah dibikin bagus, dan kalau misalnya ada perasaan-perasaan ya munculkan di publik bahwa ada untuk mengganjal si A, si B dan sebagainya, dan udah argumentasi yang saya kira yang tidak begitu kuat. Saya mau kita flashback. Pada saat itu Demokrat kekuatannya 7%. Tetapi ketika pada saat itu kita dikeroyok sendirian. Semuanya pengen 20% gitu ya parliamentary thresholdnya gitu. Tapi akhirnya kita bersepakat kalau memang ini keinginan nasional, kita ikut. Dan kemudian Gusti Allah ora sare ya, di mana kita ditekan gitu malah dinaikkan oleh. Tapi kalau dari Bang Fadli tadi argumentasinya adalah sebenarnya bukan pada sistemnya, bukan masalah pada thresholdnya, tapi pada figur yang dipilihnya itu kuat atau tidak, strong atau tidak. Sekarang begini, kalau misalnya yang ada sekarang ini ya, kalau kita lihat kalau figur udah pasti figurnya strong. Kalau misalnya SBY kalau nggak strong nggak akan mungkin dapat 62% ya. Tetapi sistem yang mengaturnya, kalau misalnya dengan kita batasi, ini kan seleksi alamiah untuk kepemimpinan nasional kita. Kalau soal capres alternatif, jangan khawatir. Demokrat membuka konvensi Partai Demokrat untuk capres. Ya, siapapun yang belum tersalurkan, belum diajukan di partai politik manapun, masih terbuka peluangnya itu di konvensi Partai Demokrat. Dan kemudian kualitas dari Pilpres ini akan makin menguat, mengerucut gitu. Janganlah ini dijadikan hanya untuk kepentingan sesaat dari partai politik. Kita lihat kepentingan nasional, bukan karena kita mempunyai calon yang kita anggap hebat dan kita harus maju, makanya kita harus berkoalisi. Saya kutip tadi itu, kita jangan hanya berpikir jangka pendek. Kita harus ke depan, membangun demokrasi ke depan. Nah, kemarin itu ketika angka 20% itu kan dibuat jangka pendek untuk mempersulit misalnya calon dari Partai Demokrat. Kita sekarang pun Partai Gerindra, kalau itu 20% kita tidak ada masalah. Tapi kalau kita ingin membangun demokrasi ke depan dan membuka sebesar-besarnya kesempatan bagi putra-putra terbaik bangsa, kalau perlu independen. Tapi kan ini masalahnya kalau independen terkait dengan konstitusi gitu loh.
Jadi jangka panjangnya walaupun 3,5% tadi bisa. Nanti kita akan bahas sepertinya yang muncul sekarang ini presidensial threshold menjadi dilema kalau kemudian angkanya tinggi untuk memperkuat pemerintahan, tetapi ketika angkanya direndahkan itu untuk memunculkan calon-calon alternatif agar cukup banyak yang bisa maju menjadi calon presiden. Kita akan membahasnya lagi nanti setelah jeda berikut ini.